Ini sekarang kita lagi mau review setting shock dari WL Toys Super 10, lupa tipenya apa. Nah, ini kita lihat dia shock ada yang kendor atau ada yang keras, karena dikencing keras tuh puter-puter dia agak nahan, dia harus fleksibel. Diangkat berarti kayaknya habis tuh. Nah itu agak berat. Nah, itu enteng karena nggak ada oli shock, bocor ya, nggak bocor. Ini mahal. Nah sekarang kita mau coba bongkar, cek, mau ganti oli juga sekalian. Ini kalau ditekan agak mahal. Kita coba bongkar sekarang, ada o-ringnya juga, mungkin bocor gara-gara o-ring. Kita lihat dulu, kalau misalnya enak lumayan, nanti kita coba setting dulu, kita bongkar dulu. Kalau nggak dibongkar nggak ketahuan. Sekarang kita lihat, karena tadi kotor, banyak yang kotor, itu ada o-ring karetnya juga dia kotor, semua kotor, mungkin karena tanah di luar atau kotoran di luar. Kita coba bersihin. Dalamnya juga ada o-ringnya juga, bukan o-ring sih sebetulnya, ada plastik yang warna putih, itu plastik buat menahan supaya nggak keluar oli. Jadi karena ada o-ring di tengah juga, dipadatin sama plastik itu. Nah ntar kita coba bersihin. Sekarang kita mau buang olinya, kita buang, mau ganti oli yang baru. Kita lihat, buka pelan-pelan, jangan sampai muncrat atau
terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, kita pelan-pelan buka pelan-pelan. Habis dibuka, lihat tuh ada semacam inner di dalamnya, tuh inner shock, macam bubble gitu deh, bentuknya bulat setengah lingkaran. Nah tuh olinya tuh kotor terbuang. Kita tekan, di dalamnya ada semacam piston itu untuk sirkulasi, itu banyak lubang, itu dari lubang ada 4 lubang, 3 lubang 2, macam-macam. Nah dibuat sirkulasi naik turunnya oli biar naik dia agak nahan. Nah coba kita buang tuh. Nanti kalau kita mau pasang lagi harus pasang innernya dulu di atas, itu taruh di atas. Setelah penuh, jangan terlalu penuh, kita masukin innernya itu di kepalanya, kita tekan walaupun dia keluar sedikit apa-apa. Nah, baru kita tutup. Coba kita buangan oli, mau ganti oli, harus dikocok cepat boleh, perlahan boleh, biar keluar semua, harus sampai habis. Kita sampai tekan pelan-pelan pinggiran, itu goyangin biar keluar semua oli. Kalau misalnya kita itu oli kotor, nah kalau kotor itu dia nggak bisa diisi oli baru lagi, juga pasti akan tetap macet. Kita bersihin dulu pakai kapas, yang baru kapasnya kita masukin pulung-pulung ke dalam. Nah kita bersihin sambil kita gosok, kita putar-putar aja, putar sambil ditekan biar masuk ke dalam sampai bersih. Ya nanti kita pasang tuh kotor kan di dalam. Nah, kita bersihin lagi, masukin, kita gosok sambil diputar. Nah setelah itu baru kita isiin olinya. Nah itu semacam lihat pistonnya bersih. Bersihin, tapi juga nggak semuanya bagus ya, itu namanya bawaan yang namanya usok murah kan, bawaan. Kita rapiin lagi, kita bikin nyaman lagi. Itu pernya juga keras, dia nggak bisa diputar-putar, travelnya nggak bisa dikencengin, nggak bisa dikerasin. Jadi jangan sampai putaran travelingnya itu nggak dikencengin lagi. Nah sekarang kita bongkar piston itu ya, kita bongkar semua biar kita bisa bersihin total, kita keluarin. Nah itu ada pin di ujung, kita buka tuh pin itu, contohnya ada. Nah ini shaftnya dia di ujung kan, macam ada lubang kecil buat masukin pin, buat ngeganjel biar dia nggak bergerak pistonnya di dalam. Kita bongkar perlahan semua, lihat satu persatu. Nah itu di atas kan itu ada pin kecil, pinnya kalau nggak salah 1 mili. Nah kita bongkar pelan-pelan, kita tarik ujungnya. Tekan aja ujung, ditarik pelan-pelan, jangan sampai hilang. Yang kecil banget, agak susah ditarik, paksa aja nggak apa-apa, kecil banget soalnya. Dorong dari sisi yang lain, kalau misalnya nggak bisa keluar, dorong lagi sisi yang lain. Nah itu pin itu kecil banget. Jangan lupa itu kita siapin tisu di bawah biar gampang dilihat. Nah pistonnya tinggal ditarik aja,
ditarik, dipaksa tarik langsung keluar, soalnya dia ada cowakan yang sama, lubangnya itu cowakan yang sama tuh, segi panjang, agak loncong dikit biar bisa masuk ke shaftnya dia. Nah, baru kita tarik keluar kan. Oh, gampang sih, nggak terlalu susah, bisa dicoba, gampang. Nanti dicoba di rumah, siapa aja yang mau servis sok sendiri juga bisa. Kita bersihin semuanya, takut ada kotoran, batu-batu kecil, kerikil kecil, kita nggak tahu, nggak bisa lihat. Debu itu pun bisa merusak sok. Makin banyak debu masuk ke dalam, dan kita harus bersihin. Jadi setiap kita main, mestinya sih sok yang kita perhatiin. Habis main sok bongkar, itu lebih bagus. Nah, kita bongkar bawah, penutup o-ring yang di bawah, maksudnya itu inner yang di bawah. Nah, kalau kita bilang packing, nah itu kelihatan tuh. Yang putih itu ganjelannya. Nah, cara ngeluarin o-ringnya cuma masukin aja, pelan-pelan masukin, terus keluarin, tarik, dia langsung ngikut sendiri. Kotor semua, kita harus bersihin. O-ringnya itu ya penting banget buat bisa. Mau ganti o-ring baru juga bagus, lebih bagus. Banyak kok yang jual di online. Kita coba bongkar, udah selesai, kita bersihin semua. O-ring yang kita bersihin, walaupun kecil tetap harus bersihin pakai tisu, kapas boleh, lebih gampang sih tisu. Nah, sekarang kita proses penggantian oli udah selesai. Soalnya pakai olinya kan macam-macam, nggak bisa sama ngikutin yang seperti saya gunakan, tergantung kerasnya sok, kerasnya spring, spare. Nah, ini ada contoh yang udah saya isiin oli. Nah, itu kelihatan dia harus ditaruh di penyangga yang tinggi biar dia diri lurus, supaya olinya turunnya gampang gitu. Nah, bisa, betul sih bisa pakai vakum. Ngomong vakum itu dia semacam ditekan ditarik buat ngeluarin angin hampa. Nah, itu di online juga banyak kan, dia semacam gelas gitu, gelas ditarik semua, sedotan ditarik, pompa ditarik, pompa ditarik, pompa lagi. Nah, itu ada di online sih, banyak kok yang jual. Nah, ini kita proses untuk pemasangan. Sisa yang habis dibersihin, yang tadi dua itu udah dibersihin, udah diisi oli. Nah, ini yang udah dibongkar habis total, itu udah dibersihin semua, dalam luar, itu o-ring segala macem semua udah dibersihin, tinggal masukin. Nah, masukin yang pertama itu yang plastik buat penyangga. Nah, dimasukin yang awal itu, kedua o-ring 2 biji itu dimasukin biar padat. O-ringnya itu o-ring karet sih, banyak yang dijual di online. Terus aja o-ring, tinggal ukurannya aja yang sama. Nah, itu masukin biar padat. Nah, ntar ditutup sama yang tadi tuh yang ada o-ringnya juga, bukan o-ring sih sebetulnya, penyangga warna putih. Nah, kita tutup yang rapat biar dia padat, nggak ada angin masuk. Nanti masukin sama shaftnya juga, dia biar nggak goyang. Nah, itu plastiknya yang ditutup, masukin biar padat. Terus yang kenceng ya, jangan sampai kendor, harus kenceng banget biar fungsinya itu masuk shaft. Shaftnya itu biar padat, biar nggak goyang. Kalau goyang berarti kendor, itu angin gampang masuk.
debu-debu masuk. Nah ini kalau udah kencang begini udah aman. Nah pastiin kita masukin sapnya. Kita sekarang masukin sap, ditekan. Nah dia padat tuh. Nah coba kita ketuk pelan-pelan. Kalau dia gak gerak berarti udah padat, udah bagus. Tekan aja pelan-pelan, coba buat mastiin doang. Digoyang apa enggak, apa masuk, ditekan pelan, masuk ke dalam berarti kendor. Oh ini udah lumayan kenceng, ditekan agak nahan. Nah itu yang bagus. Kalau nahan banget berarti o-ringnya ketebelan. Karena ini udah pas, kita ketuk pelan bisa. Nah ujungnya kita masukin pistonnya yang ada lubangnya itu dimasukin, dipasin sama yang di saknya harus sama, takutnya pecah, harus sama lubangnya sama pistonnya. Nah, coba kita tekan, udah masuk sampai bunyi tek, kita masukin, tekan tuh bunyi kan tek. Nah, udah kita masukin pinnya itu yang tadi yang buat pengganjel, pin kecil kalau nggak salah 1 mili tebalnya, masukin pelan-pelan. Udah masuk kita paksa. Nah sedang udah masuk ke dalam tuh, nahan deh, nggak bakal keluar lagi. Jadi buat mengganjel bawah sama atas. Sekarang itu contohnya itu kita samain, olinya kita masukin jangan terlalu penuh, soalnya itu segitu tuh, patokannya segitu tuh, jaraknya segitu tuh. Nah, jangan sampai terlalu dalam sama ini, jangan sampai terlalu keluar. Kita isi oli, pertama kita tarik dulu, kita isi oli, baru kita tekan ke atas. Nah jaraknya cuman sedikit, supaya pas kita pasang tutup inner atas tuh ngepas. Biar jadi padat, enak, nggak masukkan angin. Nah kebanyakan sih sok ada yang dimasukin itu udah sampai ujung, pas dimasukin pas dipasang inner atasnya tuh, inner yang setengah lingkaran itu, kayak semacam balon setengah lingkaran, dia mentok tuh, itu aja mentok tuh. Kita sampai ujung mentok, nggak bisa, harus ditekan ke bawah tuh. Jadi kalau ditekan pasti turun, ball endnya pasti turun. Nah kita jarakin sedikit, samain sama yang saya contohin ini, yang udah saya isi oli. So itu ada olinya tuh sedikit, ujungnya sedikit, jangan sampai penuh, jangan terlalu penuh, sedikit aja, kasih jarak biar kita pasang inner yang di atas itu, yang setengah lingkaran, bubble setengah lingkaran. Nah ini ntar kalau misalnya kita tarik sampai ujung, kita pasang innernya itu pasti jadi bagel. Bagel itu maksudnya agak padat keras. Nah itu innernya kita pasang langsung, kalau keadaan panjang begitu pasti jadi bagel keras tuh. Tuh ditekan pasti berbalik, ditekan berbalik, ditekan berbalik, melawan. Nah, mau nggak mau kita sebelum kita pasang inner atas, kita harus tekan ke dalam. Tuh di dalam, jangan terlalu ke dalam banget. Nah, gitu baru kita pasang inner atas nih, karet atas, biar nggak ada angin hampa, itu namanya angin hampa. Nah, sisain segitu, sedikit aja, kayak yang tadi saya contohin, jangan sampai neken keluar. Neken keluar nggak bakal bisa masuk o-ringnya, innernya nggak bakal bisa masuk. Nah jarakin segitu, jangan terlalu dalam, jangan terlalu di atas, untuk ngepasin inner yang atasnya itu biar bisa padat di atas. Kita tekan ke dalam di atasnya, kita coba kita pasang, lihat sama yang kita contohin tadi, pastiin jangan sampai terlalu ke dalam, jangan sampai di luar juga. Nah itu kalau misalnya ini jadi padat, angin hampa itu penting.
kalau misalnya kita kocok tiba-tiba ada bubble banyak, ada balon-balon banyak, itu udah banyak angin. Nah itu jadi nggak enak, sok nggak bergerak, agak keras, kadang agak encer, jadi encer atau angin hampa, begitu tekan berbalik, nggak bisa, harus nggak ada bubble. Nah ini tutorial ini ya paling bisa untuk pemula ya, aman sih, bisa semua, pasti bisa, gampang, semua orang pasti bisa. Oli shock banyak juga sih di online, yang kalau kita pakai yang 1000, yang 1500, yang 2000, biasanya di merek tim AE, banyak sih di online, nggak terlalu mahal juga, walaupun itu juga bisa dipakai berkali-kali dan bisa dipakai untuk 10 shock. Nah itu kecil sih botolnya, nggak terlalu gede, banyak kok dijual, di Helihan pun ada, di toko online banyak ada yang jual. Kalau di Jakarta yang terdekat ya biasanya Jakarta Timur di Helihan. Nah ini ngisi shock sih sedikit, malah asal tukang bisa dimasukin gampang, nggak terlalu ini, jangan sampai penuh, agak disisain biar innernya pas gitu, pasang. Paling kalau agak keluar langsung kita bersihin, kita lap. Jadi kita tekan biar anginnya keluar, angin yang ada di dalam keluar. Nah dipadat, jadi nyedotnya enak, pas. Nah baru kita tutup pelan-pelan aja, jangan sampai pas di bawah, harus ditekan ke atas ujungnya biar anginnya dari atas dinyedot. Nah baru kita pasang inner. Nah inner itu di atas, baru tutupnya di belakangan, jangan inner ditaruh di situ, ditutup, nanti jadi angin masuk ke dalam bagel. Tutup dari atas pelan-pelan, diputar pelan-pelan sampai kenceng, putar kenceng atau keras, biar ada angin keluar, nggak ada angin masuk, nggak bocor. Nah biasanya kalau ditutup itu dia ada yang keluar, ketarik link rodnya itu, yang end rodnya itu langsung keluar, kalau ditekan diputar kenceng biasanya keluar. Nah itu biasanya masuk oli shock yang encer, tergantung tipe shock bawaan itu gimana kita pakai. Kalau misalnya dia nggak keluar nahan, berarti emang kental. Nah mobil jadi gagal kalau misalnya yang kentalnya terlalu kental, pernya terlalu keras, itu mobil jadi diam, kayak semacam nggak ada per. Nah itu mobil susah dikendaliin, macem-macem sih, nggak ada ya, harus sama gitu, nggak ada, tergantung per sama tergantung travel itu ya, tergantung per. Nah makin kita kencengin pasti keras sih. Kita sekarang mulai pasang semua. Pemasangan shock, kita ambil inner, kita pasang pelan-pelan. Nah jangan lupa tuh olinya jangan terlalu penuh ya, baru kita pasang. Soalnya kalau olinya kepenuhan dia pasti luber ya, paling kita lap aja dikit-dikit, kita tekan pelan-pelan. Kalau keluar olinya tinggal lap. Pasang, tekan pelan-pelan biar dia padat, agak nempel seperti bola-bola setengah lingkaran buat nyedot. Nah, kita ambil tutup,
pasang pelan-pelan, diputer pelan-pelan aja sih. Semua gampang kok, nggak terlalu sulit, gampang semua. Kita ambil pelan-pelan di atas, jangan sampai goyang karetnya, jangan sampai goyang inarnya. Nah, kita putar pelan-pelan, puter udah rata, baru kita kencengin. Nah, kita putar terus, kita kencengin. Biasanya kalau kita kencengin dia keluar itu link rodnya, ada yang langsung mendorong. Biasanya itu yang encer tuh, biar ngedorong keluar gitu. Kalau pas di waktu saya puter tuh kenceng, nah dia keluar, udah keras puterannya, keluar gitu. Nah itu biasanya encer. Nah kalau yang nggak bergerak ya berarti kental gitu doang. Nah, dia padat tuh, kita coba kita gerakin. Kalau misalnya goyang berarti masih pasti bocor, jangan sampai goyang, berarti kita ulang lagi. Nah per juga, per spring, cara pasangnya begitu aja sih. Kalau tutupnya yang penting ada cowakan. Nah lihat ada cowakannya, kita tarik dulu pernya, ada cowakan, masukin di sap biar bisa masuk, baru kita tempel ke per ya, ada mangkok, semacam mangkok. Nah baru kita dorong, lepas, gampang. Nah itu per, kalau kita tekan dempernya agak lambat, nah berarti dia kental. Ini walaupun ini pernya per bawaan WL emang agak keras karena tergantung mobilnya juga berat apa enggak gitu. Kalau mobilnya berat ya harus pakai spring yang nggak keras. Jadi dempernya itu kita tekan tuh, kebaliknya nggak terlalu cepat karena dia nahan di dalam. Tuh per juga ada yang bawaan itu dia panjang, ada yang pendek, kita bisa ganti per di online banyak kok. Yang penting samain dah itu. Kalau misalnya ini ada yang kelebihan, panjangnya kelebihan, travelnya kelebihan. Nah, ini dia harus pasnya di atas spur ring rod. Itu yang hitam-hitam itu namanya ring rod atau rod end. Nah dia harus di atas. Saya jelasin dulu di fokus biar kelihatan. Ntar saya nyalain lampu tuh, terang jadi kelihatan. Nah di situ tuh, nah dia harus di atas link rod biar saat dipasang seimbang gitu, enteng, harus di situ. Ada yang kelebihan tuh, misalnya begini, biasanya bawaan WL banyak kok yang kelebihan, itu jadi berat, jadi keras. Nah, kalau kita putar dia jadi keras karena ini bawaan WL ya, pernya bawaan standar semua. Dia kalau mau cari yang custom itu, kalau kelebihan begitu dia keras, nanti ngebaliknya cepet, nggak seimbang. Jadi kalau kita turunin ke bawah biasanya kalau itu puter semua. Nah per juga ada yang custom, ada yang pro. Per pro itu rata-rata ada yang rapat di atas, renggang di bawah. Nah fungsinya untuk kalau kita mau kencengin, kita mau kerasin, dia yang naik yang pas di renggang itu tuh kita kerasin. Dia kalau diputar naik ya pelan-pelan naik, yang di atas dia yang renggang, yang rapat. Nah yang renggang itu dia normal jadinya nanti. Kalau per yang standar nggak begini. Nah, itu bisa kita kencengin, kita putar semau kita bisa diputar karena yang atas ada renggang, rapat. Nah kalau yang renggang yang bawaan standar begini nih tuh, dia makin kita tekan makin keras. Nah kalau ini, kalau yang atasnya rapat, dia kenceng-kenceng kita putar tetap yang bergerak yang di rapatnya doang. Yang kalau yang di renggang nggak bakal bergerak. Jadi yang rapat dia bergerak. Nah yang renggang itu tetap di nol, travelnya tetap di nol. Jadi enteng juga, walaupun ditekan tetap enteng.
kita tekan begitu dia tetap enteng. Kalau misalnya yang orang rapat di atas, nah di bawah sih enteng kalau pakai yang standar, shock per standar. Saat di tengah tuh gitu tuh dia keras, makin keras karena pernya bawaan. Kalau per pro beda, rapet, walaupun kita tekan ke atas dia ini apa namanya, renggang. Nah, diputar di atas, yang rapatnya dia yang bergerak di rapatnya aja. Nah yang standar dia selalu keras di saat ditekan. Nah kalau yang ada rapatnya di atas tuh customer dia bagus, walaupun diputar kenceng juga tetap dia normal, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Walaupun kita putar terus sampai habis. Mulai pemasangan, kita persiapan pasang shock. Oh, lah. Pastiin tuh kalau kita kencengin bautnya jadi semacam lock nut, jangan sampai dia nggak goyang gitu tuh. Dia fleksibel, harus fleksibel karena ada ball jointnya, ball end, dia harus fleksibel. Kalau masih fleksibel boleh dikencengin lagi. Saat dikencengin udah nahan dia nggak muter-muter, berarti dia nggak fleksibel. Buat armnya biar dia gampang leluasa, harus fleksibel. Nah ini kita lihat travelnya dapat apa enggak, kita coba. Ini udah lumayan enak shocknya, nggak kayak yang pertama tadi. Kita lihat
Tuh, kalau diturun travelnya dapat, di setiap ditaruh dia selalu turun sendiri. Lihat di travelnya. Nah, dia harus datar, arm sama arm harus datar dari posisi yang aslinya, harus datar. Lihat berat ya, tampilan dari depan kita tarik tuh sejajar, dia harus sejajar dari arm ke arm yang lain. Lepas tarik, nah dilepas turun ke bawah, ditarik tekan balik lagi naik, ditarik diturun, ditekan berbalik, ditarik turun, tarik turun, tarik turun, tarik lagi turun lagi. Dia diam, dilepas diam, tekan, tarik turun. Nah, kalau dia tarik bannya dia diam. Coba tarik ke atas, lepas pelan-pelan, angkat bannya. Nah, dia mobilnya jadi nggak terlalu goyang. Itu nih, naikin turunin, naikin turunin. Nah, dia pas. Nah, coba tarik lagi ke atas, lepas, dia sejajar, bannya naikin, dimain-mainin. Kalau ada batu, ada lubang, ada batu, dia bannya bergerak, bukan mobilnya. Jadi dia stabil, tetap stabil. Ini karena nggak ada beban ya, nggak ada beban. Karena di sini nggak ada beban baterai, jadi nggak terlihat beban dia. Ban ditarik ke atas, terlepas, naikin, nah lihat di belakang, posisi belakang juga dia lebih lembut. Tekan lebih lembut, tarik, tekan, lebih lembut biar gampangnya kok kanan kiri. Kalau misalnya waktu kita belok ke kiri, dia belok ke kanan, dia ngegoyangnya ke kiri. Jadi karena lembut, travelnya dapet gitu, travel buat oversteer sama understeering. Nah, sekarang habis ini kita review tes jalan. Ditunggu aja video berikutnya.